Oke. Saat ini betul saya masih bekerja di PT Digital Baca Nusantara sebagai HR. Dan terima kasih sudah mengundang saya di sini buat teman-teman Dai Promise Community yang akan saya bawakan materi tentang toxic positivity versus harmful positivity. Saya share screen dulu ya. Oke. Nah, oke. Teman-teman semuanya, sebelum saya mulai, apa itu toxic positivity dan harmful positivity, saya ingin mau nanya dulu nih sama teman-teman yang ada di rumah. Kira-kira apa sih yang kalian sudah ketahui mengenai toxic positivity itu sendiri? Boleh ya, di kolom chat boleh, atau mau ngomong langsung juga boleh. Boleh dong. Saya pengen tahu nih teman-teman semua yang di rumah. Toxic positivity itu hubungan yang menghancurkan kali ya? Sorry? Hubungan yang menghancurkan katanya sis. Oke, hubungan yang menghancurkan. Baik. Ada lagi? Di kolom chat juga boleh biar saya lihat kira-kira. Racun positif. Oke. Baik. Ada lagi nggak? Dua orang lagi dong biar saya tahu nih. Oke, mungkin malu-malu ya. Lebih kepada kejahatan kau. Wow, oke. Baik. Gak ada yang salah, semuanya benar. Oke, ada lagi? Oke, mungkin lagi baik, nggak baik intinya. Oke, mantep. Ini semua pada udah tahu ya mengenai toxic positivity itu. Jadi saya nggak perlu terangin nih. Oke, menuntut dirinya atau orang lain untuk berpikir positif terus. Wah, makin ke sini makin mendekati, makin bagus. Baik teman-teman, saya akan jelaskan sedikit. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf jika nanti materi yang saya bawakan tidak sempurna, tapi akan saya bawakan yang terbaik buat teman-teman dari Community Promise ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan dari materi yang akan saya bawakan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai perbedaan antara toxic positivity dan harmful positivity agar dapat teman-teman semua yang ada di rumah atau dimanapun berada saat ini dapat memutuskan rantai toxic positivity itu sendiri atau bahkan bisa menyadari kita itu ngomong ke teman, ngasih nasihat ke teman itu toxic nggak ya gitu. Oke. Nah, apa itu toxic positivity? Seperti tadi yang udah teman-teman katakan, ada yang tidak baik, ada yang kejahatan, segala macam. Nah, ini dia. Toxic itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu racun. Sedangkan positivity adalah kepositifan. Jika digabungkan, maka memiliki arti kepositifan yang beracun atau merusak. Jadi, kebanyakan positif, terlalu kepositifan, sehingga jadi beracun dan merusak. Sedangkan menurut Jennifer Murayama, seorang psikoterapis, toxic positivity adalah perilaku menyangkal, meminimalkan, dan membungkam perasaan otentik diri sendiri maupun orang lain. Jadi ketika ada orang lain atau kamu sendiri menutupi perasaan kamu yang sebenarnya, itu namanya kamu toxic positivity. Kamu merasa, pernah nggak sih, kamu merasakan saya itu seorang pemuka agama, seorang Pak Haji, saya seorang psikolog maybe, atau seorang guru, atau seorang direktur. Saya nggak boleh menunjukkan emosi negatif saya di depan umum gitu ya. Jadi hal ini adalah yang membuat kita jadi menyangkal emosi kita. Nanti kita lanjutkan lagi yang lebih dalam lagi. Nah, ini dia. Toxic positivity akan muncul ketika kita terus-menerus menyangkal perasaan negatif dan memaksa diri untuk merasa bahagia. Seperti yang digambar ini ya. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang menilai perasaan sedih dan khawatir perasaan yang buruk.
Jadi sebenarnya emosi itu hanya ada dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Tidak ada namanya emosi yang buruk maupun emosi yang baik. Nah, ketika orang-orang yang merasa bahwa dia marah adalah emosi yang buruk, dia akan malu mengungkapkan dia marah, teman-teman. Oh, saya ini seorang direktur, atau saya seorang owner, saya nggak pantas untuk marah, atau saya seorang pendeta, saya nggak boleh marah gitu. Teman-teman tahu nggak, Yesus sebagai juru selamat orang Kristen, sebagai Mesias, dia pernah marah loh di bait Allah. Dia pernah marah. Dia pernah tunjukkan emosi negatifnya ketika bait suci itu diadakan untuk suatu jual beli ya, perdagangan di situ. Dia tunjukkan otentikan diri dia. Nah, jadi sebenarnya semua yang namanya emosi positif maupun negatif itu adalah common humanity. Seperti dalam bukunya The Imperfection, bukunya Brené Brown, dia tuliskan bahwa common humanity itu adalah semua orang pernah merasakan yang namanya marah, sedih, kecewa, kemudian senang, itu semua perasaan umum. Semua manusia mempunyai perasaan seperti itu. Nggak ada orang yang nggak pernah marah, nggak ada orang yang nggak pernah nangis, nggak ada orang yang pernah kecewa. Jadi itu adalah normal, reaksi alami pada setiap manusia yang diproses di dalam otak. Nah, untuk mengenai otak-otak ini saya kurang paham ya. Jadi kita lanjut. Oke. Nah, ini dia. Apa sih ciri-ciri toxic positivity ini? Menolak kejujuran. Jadi jika seseorang ingin menunjukkan emosi yang sebenarnya, seperti yang saya katakan tadi di awal, akan dianggap lemah atau buruk. Sehingga hal tersebut membuat seseorang menjadi tidak jujur akan perasaannya dan hanya menunjukkan sikap positif namun palsu. Nah, ini dia karena dia merasa, oh, saya adalah seorang yang seorang pemuka agama atau seorang guru, saya nggak boleh marah. Atau saya takut dicap buruk, bukan teman yang baik lagi. Saya nggak mau mengungkapkan rasa kesal saya sama orang yang teman dekat saya, gitu. Atau mungkin bisa jadi saya takut nggak ditemanin lagi. Jadi dia menolak kejujuran ya. Biasanya ini ada di kelompok teman-teman kelompok, teman dalam pekerjaan, dalam keluarga gitu. Takut dicap bukan anak baik kalau kita mengungkapkan kemarahan kita, ketidaksukaan kita kepada peran orang tua gitu misalkan. Nah, ketika seorang dituntut untuk melihat sisi positif, maka tidak akan ada yang mau mengatakan jika ada masalah karena akan ditolak atau dicap negatif. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Sering ya kayak gitu ya di sosialnya kita. Padahal kan sebenarnya kalau misalkan dia kasih tahu, kita bisa sama-sama cari solusinya, gitu. Oke. Nah, yang kedua, tidak mau menerima emosi negatif. Emosi negatif seperti perasaan sedih, marah, dan kecewa adalah emosi yang normal. Nah, orang-orang toksik biasanya dia nggak mau menerima ini, gitu. Orang yang biasanya kita ada ketika kita curhat sama teman kita, terus kemudian teman kita bilang, kamu kayaknya nggak seharusnya marah deh, nggak pantas kamu marah gitu. Atau pernah nggak sih kamu di samping kamu orang tenang, jangan marah, santai, nanti kamu hilang cantiknya jadi tua gitu ya. Ada ya kayak gitu ya, ntar jadi cepat tua gitu. Padahal sebenarnya kita mengungkapkan rasa kecewa atau ketidaksukaan kita terhadap satu hal itu common gitu, nggak apa-apa, biasa. Tapi jangan yang menggubu-gubu, nggak suka sama bos, banting laptop, nggak kayak gitu. Itu ada sesuatu ya. Kalau yang marahnya sampai banting barang segala macam, terus dia jingkrak-jingkrak, mungkin dia perlu konseling gitu. Ya. Seperti Kak Dita udah senyum-senyum, jangan-jangan pernah. Oke. Ya. Jadi emosi, marah, kecewa, seperti yang saya katakan itu adalah normal. Wajar kita marah karena memang kita diciptakan oleh Tuhan itu memang ada dari lahirnya ya. Nah, ketika hanya tentang diri sendiri. Nih, teman kita curhat sama kita atau kita curhat sama teman kita, ya kan? Terus kita banyakkan
menceritakan tentang diri kita sendiri gitu. Nah, ini ada ciri-ciri toksik. Oke, teman kamu mungkin cerita sama kamu, dia sudah pacaran 5 tahun, kemudian sudah ada rencana menikah, kemudian pasangannya selingkuh, terus kamu udah pernah mengalami hal yang lebih parah dari dia. Levelnya mungkin teman kamu baru di level 1, teman kamu ada di level 5 atau 7. Karena mungkin dia udah gagal nikah 3 kali, gagal nikah mesti di H-3 atau bahkan di hari H, ya kan. Nah, jadi dia sehingga dia merasa, wah, santai aja, saya pernah kok yang kayak gitu. Kemudian lebih banyak menceritakan tentang dirinya sendiri daripada memperdulikan perasaan teman dia yang sedang patah hati ini, yang sedang mengalami permasalahan. Teman-teman tahu nggak, ketika kita merasakan kekecewaan di level 1, sementara teman kita ada di level 5, sebaiknya kita turunkan level kita ke bawah, ke level 1, walaupun kita udah pernah ditolak, nggak jadi nikah 5 kali, gagal sampai di hari H. Teman kamu kan baru memasukin level 1. Kita turunkan kadar kita, sehingga kita bisa memahami perasaan teman kita. Jadi nggak hanya tentang diri sendiri. Ketika teman kamu menceritakan hanya tentang dirinya sendiri, itu namanya toxic positivity ya. Kita lanjut. Oke, motivasi yang cenderung menghakimi. Nah, memberikan sebuah motivasi yang cenderung membebani orang lain atau merasa sumber masalah adalah dirinya sendiri. Pernah nggak ya teman-teman di rumah seperti ini, kalian pernah minta pendapat teman, kemudian teman kamu ngasih motivasi, kayaknya masalahnya sepele deh, itu masalahnya ada di kamu gitu. Jadi kita yang kayak merasa bersalah gitu ya, yang mana motivasi seharusnya dapat membantu seseorang menjadi bangkit lagi dari keterpurukan atau bahkan menemukan solusi dari masalah, bukan terbebani. Nah, seperti yang saya katakan, masalah tidak perlu dianggap besar deh. Sebenarnya sumber masalah itu diri kamu sendiri, gitu. Atau kamu nggak lulus ujian itu ya karena kamu kurang belajar. Kamu tuh terlalu anggap sepele. Gitu. Nah, itu ya motivasi yang cenderung menghakimi. Kadang-kadang banyak banget ya ini terjadi di lingkungan kita yang mana kita habis curhat, supaya beban kita itu berkurang, malah yang ada bertambah, ya. Ini sering. Nah, ini dia tidak realistis. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang toxic positivity itu dia orangnya nggak realistis. Toxic positivity tidak realistis dan tidak dapat diterima dalam kehidupan nyata. Hidup tidak selalu berada di atas, kadang juga berada di bawah. Nah, ketika kita menasihati teman kita atau kita dinasihati oleh teman, kemudian teman kita, iya Tuhan pasti berikan jalan yang terbaik. Betul, Tuhan pastikan jalan yang terbaik. Atau kamu akan menikah 2 tahun lagi. Tahun depan kamu bakal nikah deh. Betul, tahun depan bakal nikah. Tapi caranya itu gimana supaya dia nikah gitu. Stepnya gimana, langkah. Kayaknya free speaker kita. Oke, mohon bersabar ya teman-teman. Kita sambil doain semoga signalnya bisa gitu ya. Jadi sebaiknya kamu pada saat memberikan nasihat kasih tahu caranya gitu. Jadi hal-hal ini jangan terlalu membuat kita yang kayak terbuai ngasih motivasinya, terbuai banget sampai kita lupa kita ada di mana. Itulah tanda jika seorang memberikan toxic positivity, menyemangati dan mendukung orang yang sedang mengalami masalah itu perlu, tapi bukan dengan penyemangatnya, jadi menjadi racun. Terlalu kepositifan ya. Oke. Nah, ini dia yang seperti katakan, common humanity is not that you ya. Jadi mengenali bahwa penderitaan dan perasaan tidak memadai adalah bagian dari pengalaman semua manusia. Sesuatu yang kita semua alami, bukan sesuatu yang hanya terjadi pada diri saya saja. Nah, di dalam bukunya Brené Brown 2021, The Gift of Imperfection. Di bukunya boleh dibaca nanti kalau misalkan ada kesempatan. Jadi semua perasaan yang kita alami, semua rasa kecewa, rasa sedih,
senang, itu semuanya adalah common humanity. Semua orang merasakan hal yang sama. Siapa sih yang nggak pernah marah? Ya kan? Semuanya pernah ngalamin yang namanya emosi positif maupun emosi negatif. Nah, karena kita tadi bahas toxic positivity versus helpful positivity, maka kita akan lanjut ke helpful positivity. Nah, kira-kira teman-teman sebelum saya lanjut ke helpful positivity, saya mau nanya nih sama teman-teman yang ada di rumah. Kira-kira apa sih itu contohnya ya, contoh doang. Helpful positivity itu yang kayak gimana sih? Boleh dong, teman-teman ikut partisipasi. Ayo, di kolom chat juga boleh, atau langsung hidupin mic-nya atau kameranya tutup juga nggak apa-apa. Menolong orang yang lagi sulit. Gimana? Menolong orang yang lagi sulit. Menolong orang yang lagi sulit. Oke, terima kasih. Yang dari Pekanbaru. Ada lagi? Dia mempunyai pemikiran yang realistis. Jadi kalau misalnya dia lagi down, tapi dia menyemangati, tapi realistis juga untuk reach out. Oke, keren-keren. Udah kelihatan ya langsung ya. Oke, ada lagi koreksi sebagai kawan-kawan. Help tolong full penuh. Tolong penuh. Oke, boleh. Masuk akal. Oke, ada lagi teman-teman. Satu lagi, biar kita lanjut. Itu gimana sih yang help positivity? Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Oke, memaafkan orang yang membuat kesilapan kepada kita. Keren, teman-teman top ini canggih nih semua yang di sini. Pada tahu semua nih, gimana dong? Saya lanjut nggak ya? Udah pada tahu nih. Oke, kita lanjut. Apa sih helpful positivity itu? Ya, kita lihat. Helpful positivity itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, ya, sama kayak tadi ya, toxic positivity. Yang yaitu kata helpful adalah bermanfaat. Sedangkan positivity adalah kepositifan. Jika digabungkan, maka memiliki arti kepositifan yang bermanfaat atau berguna. Ya. Kira-kira helpful positivity itu yang kayak gimana sih? Seperti teman-teman tadi sampaikan, ya itu semua ada kali dalam lagi. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Nah, ketika teman kita sedang masalah, kita menurunkan levelnya kita seakan-akan kita sama berada di posisinya dia atau pernah mengalami hal yang sama di posisinya dia. Kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi misalkan yang tadi saya sebutkan, kamu pernah curhat sama teman kamu kehilangan kekasih kamu selama 5 tahun sudah jalin hubungan, kemudian dia selingkuh, dan kamu juga, teman kamu ini sudah pernah mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah, yaitu 5 kali gagal nikah, bahkan sampai di hari H. Kamu nggak akan bilang, udahlah, nggak apa-apa, santai aja. Enggak. Kamu akan turunkan level kamu sama seperti dia, akan katakan, aku tahu gimana rasanya diselingkuhin. Gimana pernah gagal dalam suatu hubungan. Yuk kita sama-sama bangkit. Gitu ya. Itu rasa empati. Gitu. Ini dia, aku tahu ini sulit, tapi kamu sudah melalui semua hal ini berat. Aku percaya padamu. Ya. Gitu. Jadi rasa empati yang saya katakan tadi, kita benar-benar mampu merasakan apa yang teman kita rasakan. Apalagi sih ciri-ciri helpful positivity itu sendiri, atau kepositifan yang bermanfaat atau berguna, yaitu identifikasi emosi. Ketika teman kita datang kepada kita jangan langsung judge dia, hakimi dia, tapi kita ketahui perasaan emosi apa yang sedang dia alami saat ini. Ya, mampu mengidentifikasikan emosi yang sedang kamu atau orang lain rasakan. Tidak ada emosi baik dan buruk, melainkan ada emosi positif maupun negatif. Ya, cuma ada 2 emosi ya, perlu teman-teman, maupun emosi negatif.
Jadi ketika ada seorang datang ke kita jangan langsung bilang, alah gitu doang kamu cuma dapat B+ aja kamu langsung nangis gitu ya, kecewa, sedih gitu. Mungkin B+ di kita itu adalah wow gitu ya. Apalagi di saya gitu, B+ itu wow banget. Tapi di dia yang sudah biasa mendapatkan nilai A titik bahkan A+ ya kan, A+ jangan sampai ya. Di A+ gitu. Dia itu hal yang sangat mengecewakan. Nah, itu jangan sampai kamu sepele terhadap permasalahan teman kamu. Identifikasi dulu emosi apa ini yang dia datengin, yang dia bawa ke kita nih gitu. Apa yang dia rasakan saat ini. Kalau misalkan dia benar-benar kecewa dengan B+, ya udah kasih tahu dia. Normal kok kalau dapat B+, justru bagus gitu ya. Jangan alah gitu doang B+ cengeng nangis. Gila gue aja dapat C nggak apa-apa gitu ya. Ya ada ya kayak gitu ya pas kuliah ya. Pernah ya rasain. Atau pada saat ini teman-teman yang lagi masa pacaran misalkan diputusin pacar, terus selingkuh pacarnya, alah lu selingkuh doang lu nangis, gue di hari gagal nikah men gitu. Ada ya gagal nikah gitu. Nah itu lebih parah, jangan sampai gitu. Ketahui teman kita lagi sedih, jangan disangkal emosinya. Coba kita lihat lagi apa emosi dia. Nah, tidak menghakimi. Ini dia. Hilangkan kebiasaan menghakimi orang lain dengan mengidentifikasikan. Nah, yang tadi itu kan, kita perlu mengidentifikasikannya, sehingga kita tidak menghakimi yang tentang orang lain dan muncul. Begitu sadar sedang mengkritik seseorang, tanyakan kepada diri sendiri, apakah manfaat pemikiran ini bagi kita atau orang tersebut. Nah, ini juga nih menghakimi. Nah, ketika kita curhat sama orang lain, waduh kemarin aku habis diviralin nih di Facebook nama saya. Kenapa? Iya, karena begini. Lu sih makanya jadi orang, jangan suka belanja online. Kebanyakan duit lu gitu ya. Ya. Atau lu cemen banget jadi orang gitu. Makanya jangan egois, suka begini teman-teman kita. Itu kan salahnya kamu. Tapi kalau orang yang tidak toxic positivity, dia bakal bilang, oh iya, saya ngerti ya posisi kamu saat ini. Saya paham gimana perasaan kamu. Mungkin besok kamu bisa lebih belajar lagi untuk cara menghadapi online shop yang suka bodong gitu. Ya, jadi dia tidak menghakimi ini salah lu sih dari awal. Makanya lu perhatiin baik-baik gitu ya. Jadi kita ketika ada orang bermasalah, jangan kita pernah menghakimi dia dulu. Atau teman kita datang dia MBA, bukan Master Business Administration ya, tapi takutnya dia bilang malah just 2 MBA, enggak, bukan. Tapi Merit because President. Nah, ketika dia datang MBA, terus kita bilang, lu sih kegatelan jadi cewek, gitu ya. Jangan, yang ada ntar dia habis pulang dari kamu bunuh diri. Bahaya loh, ntar kamu jadi dosa, ya kan? Nah, kurang menolong gitu. Nah, ketika dia datang, dia MBA ke kamu, jangan pernah hakimi dia. Tapi coba bantu dia untuk mendengarkan apa yang dia rasakan. Sehingga sama-sama cari solusinya. Gitu. Ya, itu helpful positivity. Nah, ini dia menawarkan bantuan. Ya, menawarkan bantuan. Pikirkan cara membantu orang lain dengan memberi apa yang dibutuhkan. Nah, ketika seperti yang tadi MBA, kemudian dia nggak tahu harus ngelakuin apa, dia udah stres karena takut malu sama orang tuanya gitu. Terus pacarnya kebetulan hamilin anak orang lain lagi yang lain gitu ya. Ini bahaya banget nih gitu. Mana yang mau dinikahin dia atau saya? Gitu, bingung ya. Jadi kamu coba tawarkan bantuan. Ayo aku bantu kamu ngomong sama orang tua kamu. Nggak apa-apa kok. Orang tua kita pasti ngerti gimana kondisi kamu. Ya, coba bantu dia sebisa mungkin. Jangan sampai kita ngebantu orang lain, kita sendiri yang kejerumus gitu. Atau membantu orang lain karena teman kita datang, wah gue kena kejebak ini online, pinjaman online, pinjol sekarang, pinjaman online. Terus kamu sampai jual laptop kamu untuk bantu dia. Enggak, jangan sampai kayak gitu. Jangan sendiri-sendiri. Semampu mungkin. Bagaimana aku bisa membantumu dalam kesulitan ini? Nah, ini bahasanya ya. Gitu, menawarkan bantuan ketika teman kita kesusahan, jangan langsung cuekin dia, tawarkan bantuan.
Nah, mendengarkan apa yang ingin mereka katakan. Nah, seperti ini. Jangan memotong pembicaraan ketika ada yang ingin bercerita atau curhat. Berikan mereka untuk bercerita dan melepaskan semua perasaannya dan menceritakan lebih banyak tentang diri kita sendiri sehingga tidak memperdulikan perasaannya. Jadi ketika teman kita datang curhat atau kamu curhat sama orang lain, diharapkan kita sebagai pendengar untuk mendengarkan apa yang dia rasakan saat itu. Jadi terkadang nasihat itu pada saat orang yang lagi stres, pada saat orang yang lagi bermasalah, kurang penting teman-teman. Bukan kurang penting, belum diperlukan saat itu. Yang dia perlukan adalah hanya didengarkan. Pernah nggak sih kalian dengarkan curhatnya Marsanda? Dia katakan, gue tahu apa yang harus gue lakuin, tapi gue cuma pengen didengerin gitu. Iya. Karena dia butuh perhatian. Mungkin di rumahnya, di keluarganya dia kurang perhatian gitu. Jadi ketika ada orang yang bermasalah, hal yang paling utama adalah dengarkan apa yang dia ingin ungkapkan dari diri dia. Jangan sampai kamu lebih banyak menceritakan tentang diri sendiri. Oh iya, kemarin aku juga kayak gitu, sampai akhirnya dia nggak bisa selesai masalahnya. Nggak jadi katarsisnya. Katarsis ini berarti emosinya terluap gitu. Selesai. Oke. Sorry, Sis Rina. Ini Marsanda itu kan saya dengar kabar dia ke Amerika ya? Iya, betul. Kan baru saya tidak lagi membahas Marsanda. Misal pada saat itu dia curhat, saya mau hanya meng-highlight curhatnya aja gitu. Soal dia di Amerika atau di mana saya kurang ikutin sih. Ya, saya dengar dia ke Amerika untuk ngobatin bipolar dia. Oh iya, oke. Dia memang bipolar sih, betul. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nah, tidak membandingkan dengan orang lain. Nah, ini dia. Ketika teman kita datang kepada kita, terus kita banding-bandingkan orang. Lihat nih, kamu sih MBA. Lihat tuh dia, anak baik-baik, nggak pernah kayak kamu ya. Jangan kayak gitu. Membandingkan diri dengan orang lain bukan lagi hal yang baik ketika orang lain menjadi patokan kualitas hidup kita. Nah, ini biasanya banyak banget nih kita lihat-lihat nih di kehidupan sosialnya kita, lingkungan kita, ya. Banyak banget ketika kita menasehati orang lain atau diri kita sendiri, kita suka lihat sosmed atau orang lain suka bandingin diri dengan orang lain, sehingga dapat memicu menurunkan rasa percaya diri kita turun, menghambat potensi dirinya kita, kemudian kita jadi selalu murung, nggak percaya diri, ya kan? Kita merasa nggak berharga, menyalahkan diri sendiri gitu. Ya, Tuhan ciptakan kita itu adil loh. Tinggal bagaimana kita menghargai diri kita. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita sendiri nggak bisa mencintai diri kita. Ya, jadi jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain, atau jangan pernah kamu menasehati teman kamu dengan cara membandingkan dia dengan orang lain. Itu sangat menyakitkan. Apalagi orang yang kita cintai gitu. Kita menasihati orang yang kita sayangi dengan membandingkan dia. Lihat tuh, istri orang tuh cantik-cantik tuh, badannya bagus-bagus, kamu pakai baju daster di rumah gitu ya. Enggak, jangan sampai teman-teman. Karena kita mempunyai waktu tertentu, keterbatasan tertentu, kemampuan orang itu berbeda-beda. Dan kita nggak baik-baik aja nggak apa-apa. Itu common gitu ya. Tapi jangan selamanya nggak baik-baik gitu. Harus ada dong perubahannya ya. Oke, kita lanjut. Udah bosan ya dengerin saya ngobrol sendiri ya? Oke. Oke, ini dia kata-katanya yang kira-kira perbandingan kata-kata toxic positivity dan versus helpful positivity itu agak-agak mirip teman-teman. Kita perlu ketahui sedikit-sedikit. Nah, ini toxic positivity. Kamu pasti bisa. Sering ya kita temuin ini. Sering banget, kamu pasti bisa. Go Rina. Dari mana gogonya? Pusing saya ya. Nah, sebenarnya kalau helpful positivity itu, aku tahu ini sulit, tapi kamu sudah melalui semua hal berat ini. Aku percaya padamu. Kita lebih semangat nggak sih? Nah, udahlah jangan mikir negatif terus. Kalau yang toxic ya, tapi kalau yang helpful dia bilang normal kok buat
punya pikiran negatif di situasi yang seperti ini. Oh iya, aku takut loh, aku bentar lagi dipecat nih karena memang sekarang pandemik, pasti pengurangan karyawan. Terus udahlah jangan pikir negatif terus, kata teman kamu. Tapi kalau misalkan kamu dikatakan normal kok, kamu punya pikiran negatif di situasi yang seperti ini. Normal ya, karena pandemik gitu loh. Jadi kita ada was-wasnya sedikit. Cuman ketika udahlah kamu jangan mikir negatif terus, kita juga aduh pusing, yang tadinya nggak pusing jadi pengen pusing gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Toxic positivity sama helpful positivity. Bahagia aja ketika kamu lagi curhat sama teman kamu, lagi sedih, ditinggal lagi-lagi tinggal kekasih. Ya, ini orang muda soalnya ya. Jadi nggak apa-apa dong kita ungkapkan kekasih ya. Zaman sekarang aku nggak punya pacar nih, kapan ya aku punya pacar? Udah kamu bahagia aja dulu gitu. Nah, ini dia. Kalau helpful positivity bilang, ini nggak mudah emang buat merasakan itu, tapi apa ada hal yang bisa kita lakukan supaya kamu senang hari ini gitu ya. Nah, nggak punya pacar itu lagi. Lihat sisi positifnya kenapa kamu nggak punya pacar. Berarti kamu harus punya waktu untuk diri sendiri gitu ya. Nah, ini dia. Kita bisa jawab dengan kata-kata lain. Mungkin emang berat untuk mencari sisi positif saat ini. Kurang lebih yang seperti itu. Sorry, sebentar. Ini dia. Oke. Nah, ini lagi dia. Tetap semangat ya. Sering ya kita dengarkan. Tetap semangat ya dalam permasalahan ini. Semangat. Padahal sebenarnya kita udah, aduh gimana ya ini. Kadang memang menyerah itu nggak apa-apa kok. Apa hasilnya, apa hasil yang ideal menurutmu. Jadi biarkan teman kamu yang menentukan apa motivasi dia ke depan. Apa tuh target dia ke depan. Jangan kamu yang tentuin. Jangan cuma hanya bilang, semangat. Ya hanya sekedar semangat aja, nggak realistis gitu loh. Ya semua orang pasti harus semangat. Ini dia, jangan mikir kayak gitu, positive thinking aja. Sama ya kayak tadi ya. Jangan mikir kayak gitu, positive thinking aja. Ya, ini seperti menolak perasaan negatif, perasaan ya emosi negatif yang kita miliki. Coba jelasin, aku siap untuk dengerin. Nah, ini orang-orang yang helpful positivity. Kamu ada masalah apa? Coba jelasin, biar aku dengerin deh. Gitu ya, helpful positivity. Nih, jangan sedih, berbahagialah. Kalau yang helpful bilang, aku paham kamu lagi menghadapi situasi sulit, ada yang bisa aku bantu. Selalu menawarkan bantuan, selalu menawarkan solusi terhadap permasalahannya. Itu yang helpful positivity. Kegagalan bukan pilihan. Jadi sama toxic positivity ini, mereka nggak boleh gagal. Yang tadi tuh, nggak realistis. Dia harus berhasil terus. Enggak. Kegagalan adalah bagian dari proses. Nggak apa-apa kita gagal. Wajar, nggak apa-apa kita mungkin gagal dalam membina hubungan, putus dengan pacar. Itu adalah proses kita untuk lebih mengenal pria lebih dalam lagi atau wanita lebih banyak lagi. Supaya kita tahu bagaimana cara memperlakukan seorang wanita atau memperlakukan seorang pria. Ya, nggak apa-apa teman-teman, putus pacar itu wajar. Siapa sih yang nggak pernah putus pacar di sini? Coba, siapa? Ada kan, semua pasti putus pacar. Ya kan? Gue kan cakep, Rin. Iya, kamu cakep. Masa gue putus pacar gitu? Ya Allah, semua orang yang artis cakep aja putus pacar ya. Itu common ya, common. Oke. Nah, ini dia toxic, maksa dia. Kalau aku bisa, kamu juga pasti bisa gitu. Enggak, semua kebutuhan orang itu berbeda-beda. Keterbatasannya, keunikannya, keunggulannya itu berbeda-beda. Ya. Ini dia, giliran keterbatasan kemampuan orang berbeda-beda. Dan itu tidak apa-apa. Kamu nggak bisa matematika nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa fisika. Oh enggak ya, beda ya, sama ya matematika itu hitungannya ya. Yang penting kamu bisa bahasa Indonesia lah, bagus nilainya. Gitu. Jangan bersikap negatif. Ini dia menolak, berarti dia menolak kita nggak boleh bersikap negatif gitu. Nah ini yang tadi saya katakan ya, menolak, tidak mau. Merasakan sakit adalah bagian dari hidup. Kamu tidak sendirian. Ya betul, kita nggak akan sendirian karena semua orang pernah merasakan yang namanya sakit. Oke, ini dia. Definisi yang dibuat orang lain tentang siapa kamu
Tidak seharusnya jadi definisimu. Ini dari Dr. Venus Nicolino dari buku Nasihat Buruk, hashtagnya Nasihat Buruk. Kita boleh baca. Ini hampir sama kayak kayak toxic positivity. Banyak nasihat-nasihat yang masyarakat kasih ke kita, tapi sebenarnya itu adalah nasihat buruk. Toxic positivity. Nanti kalau ada waktu boleh baca buku-bukunya ya. Nah, ini dia. Oke, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancanganmu, apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bongkar rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan itu sudah rancang hidup kita masing-masing. Sudah siapkan apa yang indah buat kita, betul sekali. Seperti Tuhan janjinya. Tapi tinggal bagaimana kita menerima dan memproses semuanya itu dalam kehidupan kita. Nah, kita nggak perlu khawatir. Tuhan sudah janjikan nih sama hidup kita nih. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Oke, sekian teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Lama banget ya? Wow, thank you so much untuk Sis Rina. Materinya nih benar-benar di luar cara pandang aku ya. Tentang toxic positivity. Ternyata tuh juga ada istilahnya ada di psikolog tuh ada istilah itu juga ya. Dan karena itu cukup familiar sih di mana-mana. Oke, teman-teman, untuk kesempatan saat ini kita mau open buat teman-teman yang ingin bertanya. Ya, mungkin ada pengalaman atau mungkin sehubungan dengan materi yang sudah diberikan, ada keraguan-raguan atau pengen sesuatu yang ingin ditanyain, boleh banget ya. Aku pengen nanya lah, Sis. Oke. Jangan nanya Marsyanda ya. Enggak. Bro Ali ini boleh nanya, tapi kita lihat ada teman-teman yang lain juga ya. So, take your time. Itu hanya intermezzo aja, Mas Handa. Ya, jadi sebenarnya sebelum ini dibawa, saya pernah mendengar ini di Clubhouse. Saya sempat jadi speaker di situ. Saya bilang, ini mungkin dari pandangan saya, kenapa harus ada toxic positivity? Karena sebetulnya toxic itu kan meracuni, negatif itu. Tapi kok muncul ada toxic positivity. Nah, saya ini agak sedikit berkebalikan lah istilahnya, nggak sesuai gitu loh. Seharusnya toxic itu jangan positif. Karena toxic itu kan racun. Harusnya toxic negativity. Nah, mungkin Sis Rina bisa jawab. Itu aja sih. Aku nggak mau banyak tanya Sis Dita, nanti nggak enak pula kan dari panggung. Kenapa nggak toxic negativity? Kenapa toxic positivity? Karena pada awalnya semua itu berawal dari hal-hal yang terlihat baik, seperti yang saya tadi katakan. Semangat, padahal sebenarnya dia lagi sedih. Kamu ya semangatnya gimana? Nggak realistis ya. Terus, oke, kamu jangan marah-marah nanti cepat tua. Kamu kan lagi cantik nih, jangan marah-marah nanti makeupnya luntur. Nah, itu semangat yang mematahkan gitu. Padahal sebenarnya kita is okay kok mengeluarkan emosinya kita. Emosi kan ada dua ya, positif dan negatif. Nggak apa-apa. Semua orang berhak mengeluarkannya gitu. Makanya dikatakan toxic positivity. Kepositifan yang beracun, yang terlalu berlebihan sehingga jadi racun. Oke. Jadi minum susu kebanyakan jadi racun ya. Jadi muntah-muntah yang ada. Jadi jangan terlalu berlebihan. Jadi baik. Kamuflase gitu ya. Oh, ya, minum vitamin terlalu banyak ya kan, akhirnya jadi apa? Jadi mencret ya, sakit, keracunan, nggak baik. Jadi semua ada porsinya masing-masing. Oke, thank you, sis, thank you. Oke, thank you Bro Ali untuk pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya lebih ke istilah ya, lebih ke istilahnya. Kenapa sih bisa kok ada positivity? Biasanya positif itu selalu positif, tapi ini relate dengan toxic. Nah, sister, ini ada pertanyaan yang masuk via private, saya bacain ya. Bagaimana kalau kita sudah jujur dengan apa yang kita rasakan, namun diabaikan? Seperti percuma mencurahkan apa yang dirasakan, toh tidak dihargai. Ini bagus banget sih pertanyaannya, dan aku rasa nih semua orang pernah ngerasain ya. Gimana menurut Sis? Ya, berarti orang itu toksik, ya kan? Kamu cari yang lain dong, jangan sama orang itu curhatnya. Ya, cari ke pendeta, atau ke Bang Jadwanson, ya kan? Atau ke Kak Dita, cari yang lain. Jangan bergaul dengan lingkungan yang jelas-jelas kamu tahu itu toksik. Menghindar. No, sorry. Gue nggak mau curhat lagi sama lo. Lo toksik banget. Ya kan? Jangan. Oke, jadi
buat teman kita yang sudah bertanya tadi, kesimpulannya hindari saja berarti orang toksik gitu ya. Iya, karena nggak ada guna gitu. Ya, nggak ada gunanya. Kita udah lihat tadi contoh-contohnya. Terus kita bisa ukur sendiri kan apakah nih teman kita toksik atau enggak gitu. Betul. Mungkin ini sebelum aku lanjut ke pertanyaan yang lain ya, it just come to my mind gitu. Sometimes it's very easy buat kita untuk nilai orang lain. Kok lu gitu sih? Gue cerita, kok lu gitu sih? Tapi ternyata kita ternyata sok toksik juga gitu loh. Nah, gimana supaya ini maybe from your own experience ya, soalnya kan Sis juga background-nya psikolog, ya psikologi lah ya, mungkin profesinya masih belum menuju ke sana. But gimana supaya kita punya rasa sensitif juga terhadap diri kita sendiri, karena Tuhan juga pengen lebih banyak kita lebih mengubahkan kan diri sendiri ya, karena orang lain kita nggak bisa ubah ya kan, kita hanya cuma bisa screen aja gitu loh, bahwa orang ini bagus nggak kita temenin ya kan, bagus nggak lingkungan ini kita berada di sini, tetapi bagaimana ini buat diri kita sendiri gitu sih, maksudnya ketika dengan pelajaran ini kita semakin sensitif terhadap karakter kita sendiri. Apakah saya selama ini ternyata ketika teman saya curhat, saya malah bilang kayak tadi Sis bilang, udahlah, lu juga baru cuman putus doang gitu kan. Ternyata itu ada berakar di dalam diri kita gitu. But how can we analyze diri kita sendiri gitu? Oke. Pertanyaannya bagus banget ya Kak Dita ya. Ini keren ini. Karena memang saya sendiri mengalami hal yang sama. Ketika teman saya datang ke saya curhat, terus saya mau ngetik nih, saya baca dulu, ini toksik nggak ya? Saya baca ulang lagi nih, ini toksik nggak ya? Oh ya, kayaknya ini nggak toksik. Oke. Oh, lu jangan gitu jadi orang. Oh, enggak kayak gitu. Jadi semuanya tuh kita pikirkan lagi nih baik-baik. Jadi sebelum kita ngomong, sebelum kita ketik itu chatnya, sebelum kita ketik send gitu, kita baca ulang lagi baik-baik. Kita analisa lagi. Bahkan kalau bisa pada saat dia cerita, kita coba tanyakan kenapa itu bisa terjadi. Jadi perasaan kamu gimana setelah itu terjadi? Gitu. Jangan sampai lu sih gampangin diri, makanya lu MBA kan? Nah, gitu. Jangan. Kayak pada saat itu ketika teman saya curhat, mungkin ada yang putus cinta 5 tahun, kemudian mau nikah tapi diselingkuhin. Nah, coba kita posisikan diri kita ke dia. Mungkin kita harus belum pernah mengalaminya, tapi coba kamu beranggapan itu diri kamu. Gimana perasaan kamu? Oh iya, aku ngerti kok perasaan kamu saat ini. Gimana rasanya MBA dan orang yang itu tidak bertanggung jawab. Aku ngerti banget. Yuk kita sama-sama cari solusinya yuk. Itu gimana? Aku temenin kamu ke rumah orang tua kamu tuh ngomong gimana? Ya lebih enak ya daripada lu sih MBA lu kegatelan lu jadi cewek. Nah, itu lebih pahit ya. Jangan. Nanti habis dari kamu dia bunuh diri. Jadi pikir 2 kali sebelum kamu ngomong ke orang itu. Saya juga sering kayak gitu. Bahkan baru-baru ini saya terapin, saya toksik nggak ya? Baca WA lagi, oh ya enggak. Baru kirim. Gitu. Analisnya diri kita sendiri dulu kata-katanya. Ini kira-kira menyakitkan ya nggak buat orang lain? Kira-kira kalau ini aku terapin ke aku gimana? Sakit hati nggak ya aku? Gitu Kak Dita. Thank you Sis Rina. Okay, we go on to the next question ya. Oke. Ada dari Brother Panca. Ini Vina bilang, aku salfok dari tadi, soalnya Karina cantik. Dari teman kita Vina ya, malah ngeliatin cantik. Terima kasih, Sis Vina. Oke, Brother Panca mau nanya, waktu kita sendiri merasa nggak cukup baik, tapi orang lain melihat dan bilang kita udah baik banget. Apa orang itu termasuk toxic positivity? Wow. Nah, baik bangetnya dulu, konteksnya apa dulu nih? Saya nggak tahu nih konteksnya, baik banget dalam hal berbagi, baik banget dalam hal sifat atau gimana. Nah, kalau misalkan teman kamu katakan atau permasalahan kamu baik banget, permasalahan baik banget, kayaknya enggak deh. Atau itu lebih ke sifat ya kayaknya. Kamu baik banget, tapi kamu rasa nggak baik, ya itu kan pendapat teman kamu tentang kamu gitu. Seperti yang saya katakan tadi di dalam apa ya namanya? Tunggu sebentar. Ini definisi yang dibuat orang lain tentang siapa kamu tidak harus jadi definisi kamu. Ya kan? Dr. Venus katakan begitu. Nah, jadi ya sebaiknya balik lagi ke diri kamu. Kalau misalkan ada orang bilang, kamu baik banget sifatnya, menurut kamu nggak baik,
ya berarti kamu bisa ambil itu sebagai nilai positif buat kamu, atau kamu bisa tolak itu kalau kamu merasa itu nggak baik. Tapi menurut saya kalau ada kata-kata positif yang kamu udah baik bangetnya ada di mana ya? Saya baiknya ada di mana? Coba. Jadi kita tahu baiknya. Oh ya, kamu baik dalam hal pelayanan, atau kamu baik dalam hal pelayanan, menolong orang lain. Kemudian orang lain yang gua udah tolong lu hitung-hitungan gitu. Nah, baiknya di mana ini? Gitu. Coba ditanya dulu konteksnya apa. Ya, soalnya baik itu general banget ya, Sis. Iya, betul. Jadi kita mau. Oke, siap. Thank you, Sis. Oke, ini ada Siska Malau ya, di public chat. Sis Rin, tindakan harus bisa memaafkan orang yang menyakitin kita, tapi malah orang tersebut menjelekan kita ke orang-orang lain. Itu gimana menanggapinya? Oke, ketika tidak kan harus memaafkan orang yang menyakiti kita. Betul, kita memang harus memaafkan orang yang menyakiti kita, karena seperti di Matius 16 ayat 14 dan 15, jikalau kamu tidak memaafkan orang lain, Tuhan pun tidak akan memaafkan kamu, ya kan? Nah, terus dia menjelek-jelekan kita ke orang lain, yaitu urusan dia. Kamu nggak perlu capek-capek klarifikasi. Oh, saya nggak kayak gitu kok, pasang status di sosmed. Saya kemarin dijelek-jelekan sama si Anu, ternyata saya nggak capek, nggak perlu. Orang nggak akan percaya sama kamu karena kamu omongan kedua. Yang pertama kali dengarkan orang itu adalah omongan pertama gitu. Tapi biarkan itu berjalan seiringnya waktu dan semua orang akan sadar mana yang salah, mana yang benar. Capek klarifikasi. Kalau saya ya pribadi, ya jangan. Itu urusan dia sama Tuhan. Urusan kita sudah selesai. Kita maafkan dia, doa kita dijawab Tuhan. Urusan dia biarkan Tuhan yang ambil alih. Thank you. Oke, kita open buat teman-teman yang ingin tanya langsung. Silakan jika ingin ada yang bertanya langsung sebelum aku lanjut. Oke, Sis Rina mau nanya nih, ada orang yang nanya ke saya ya, tadi via chat, cuman dia bilang harus dirahasiakan dan dia minta aku yang ngomong langsung gitu. Kalau via chat agak sulit. Kenapa? Sering ya Bang, orang yang sama nggak dengan yang live kemarin? Oh, iya, beda, sekarang beda. Oke. Jadi gini, nah si teman ini dia punya teman yang sering datang kepadanya untuk curhat. Nah, dia selalu curhat tentang pasangannya. Ini mereka masih pacaran. Nah, dia curhat tentang pasangannya yang dimana udah kayak sering diselingkuin, sering nggak diperhatikan, tetapi teman ini masih sayang gitu. Jadi dia kayak udah ngasih udah ngasih jawaban pun gitu kan. Udahlah putuskan aja itu, orang itu nggak bener gitu. Tapi tetap aja si orang ini masih sayang gitu sama pacarnya. Nah, jadi dia nanya ke aku, "Bro, gimana aku ini posisiku? Gimana caranya supaya aku netral atau aku harus memang to the point sama kawan ini supaya udah putusin aja?" Jadi dia teman yang nanya ini kayak udah bosan gitu ditanyain terus, padahal dia udah ngasih advice, udah putusin aja. Dapat ya? Oke. Nah, itu kayak gimana untuk sama teman yang bertanya ini supaya dia bisa bisa go on gitu. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Bang Januanson pertanyaannya. Sebenarnya kalau ada teman kita curhat memang kadang-kadang membosanin ya. Cuman ya tugas kita sebagai teman nggak apa-apa kita dengerin. Balik lagi, kalau dia sudah kelamaan curhat, kita akan tanyakan, mau kamu gimana terhadap hubungan kamu? Tanyakan lagi, maunya dia gimana? Biarkan dia yang cari solusi sendiri, jangan kita. Nanti kamu putusin aja dia dengan mantan pacar kamu itu nggak baik. Terus tiba-tiba putus nih sama pacarnya. Kemudian pacarnya bilang, kok kita putus sih? Iya, si Bang Januanson yang bilang, gue musim-musim lu gitu ya, nggak baik, jangan. Dia pakai nama kita. Dia lebih baik kita sarankan, bagaimana menurut kamu hubungan kamu yang sudah toxic relationship ini, bagusnya kamu mau bawa ke gimana? Kamu mau tujuan hubungan kamu apa ke depannya? Gitu. Tanyakan, biarkan dia yang cari solusinya sendiri. Ya, gue mau putus dari dia katanya. Udah lakukanlah gimana cara kamu untuk putus. Jadi balik lagi pertanyaan yang diberikan kepada dia, bukan kita kasih solusinya. Lu putusin aja gimana caranya. Lu bilang aja gue udah gak suka sama lu gue baru terus putusin kita korbannya. Kata Rina,
gue mesti melutusin lu karena lu nggak benar. Terus ceweknya datang ke saya ya kan ya, bawa golok lagi, nggak benar ini gitu. Jangan tanyakan kepada dia, maunya dia hubungannya dibawa kemana dan tujuan hubungannya apa. Kasih tahu gambaran-gambarannya. Kalau kamu lanjut bakal seperti apa, kalau kamu nggak lanjut bakal seperti apa. Gitu. Kasih comparison-nya, perbandingannya, baik dan buruknya gimana. Biarkan dia yang milih. Keputusan ada di tangan yang berhubungan. Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama Bang Janu. Semoga yang bertanya tadi puas ya dengan jawabannya. Bisa langsung diterapkan ya. Oke, ini ada lagi yang masuk nih sis via DM ya. Temanku sekarang lagi di dalam toxic relationship. Yang cewek ini sangat mendominasi, jadi si cowok selalu iya. Nah, imbasnya berpengaruh ke pelayanan si cowok yang selalu ngikutin ceweknya. Sebagai teman, aku harus gimana? Nah, ini bagus nih, temannya baik banget ya, concern ya. Jadi si cowoknya pelayanannya jadi nggak benar gitu ya, karena datangnya telat terus, kemudian dia nggak mau ambil bagian, kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Gimana nih aku sebagai seorang temannya gitu ya Kak Dita ya? Yes, dia posisinya sebagai temannya. Sebagai teman. Ya udah, kamu tinggal tanyain, Kak Dita kenapa akhir-akhir ini pelayanannya jarang ikut pelayanan? Ada masalah? Jangan sampai kamu gara-gara cewek lu ya? Jangan sampai, jangan ngejudge. Coba tanyakan baik-baik permasalahan apa yang dihadapi. Ketika dia ungkapkan permasalahannya, baru kamu ulurkan bantuan. Gimana caranya? Apa yang bisa aku bantu dengan pacarnya kakak? Kenapa? Gitu. Kok bisa begitu kakak jadinya terhalang pelayanannya? Atau kita ajak pacar kakak sekali butuh pelayanan berdua, biar lebih kemana-mana, kayak amplop dan itu perangkok. Gitu ya. Ya, boleh ditanyakan. Supaya dia, kalau kita cuman hanya lihat covernya aja atau cuman hanya melihat dari sisi luar, kita nggak tahu apa yang terjadi, kemudian kita bilang gara-gara ceweknya ini nggak baik gitu, nggak baik. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam rumah seseorang kan, kita cuma hanya lihat pintu halamannya aja, wah bagus banget, atau ih nggak bagus banget, ternyata di dalamnya kita nggak tahu. Tanyakan aja, ketuk pintunya, kamu gimana nih Bang pelayanannya, kok sering telat, kok nggak pernah ikut pelayanan lagi, kenapa? Kerjaannya banyak, apa yang bisa kami bantu? Gitu ya. Sadarkan bantuan. Iya. Oke, thank you, sister. Ya, mungkin nanti sebagai teman, coba ya, di-approach temannya, ditanyain. Jadi showing attention ya, sister ya. Iya, betul. Kita bawa dalam doa ya. Kami bawa dalam doa loh di Dai Promise Community gitu. Ya kan? Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan, tapi aku concern juga dengan satu statement yang tadi kan Sis juga bilang ya. Kita bisa bedain toxic dengan yang helpful dengan dari perkataan mereka kan. Ada satu statement yang sering banget sebenarnya disampaikan, kayak kalau aku bisa, kamu juga bisa. Ya kan? Bahkan sebenarnya motivator dunia itu banyak juga yang pakai kata-kata ini gitu. Betul. Dan kayak Anthony Robbins gitu kan, if I can do it, you can do it too. Yes. Gitu. Okay. But why do you say ini sebagai toxic gitu? Karena ini bukannya sebagai apa ya, motivasi bahwa kalau kamu berusaha pasti sebenarnya kamu juga bisa gitu. But why? Ya, oke. Balik lagi ke konteksnya. Kalau memang kita lagi saat menggebu-gebu gini, pada saat kita ngikutin motivator, kalau saya bisa kamu bisa, ya nggak apa-apa. Tapi kan konteksnya teman kamu lagi bersusah hati. Ya, bersusah hati. Pada saat bersusah hati, kamu bilang, kalau saya bisa, kamu pasti bisa. Gila lu jadi orang, gue lagi sedih, lu ngajak-ngajak gue pasti bisa, lu biasa bisa. Kesel yang ada, gitu. Jadi, balik ke konteksnya lagi. Tapi kan motivator yang datang penontonnya orang yang udah siap ikut motivasi. Supaya hidupnya termotivasi. Makanya dia bilang, kalau saya bisa, kamu pasti bisa. Nah, pada saat orang curhat lagi ucuk-ucuk nangis, ya kan, aku dapat nilai C, Rin. Gila nggak sih? Atau aku nggak lulus ujian CPNS, karena lagi CPNS ya. Aku lagi nggak ujian CPNS. Lu lulus ya? Iya. Gue bisa, kenapa lu nggak bisa? Lah, ya kan? Yang ada dia sakit hati sama kamu. Ya, itu balik ke konteksnya. Gitu. Oke, thank you sis.
Ya benar ya. Jadi kalau misalnya setiap kata-kata itu harus dilihat dulu konteksnya, sikonnya, ya kan. Put the right words in the right situation. Yes. Oke. Kita open lagi kesempatan buat teman-teman yang ingin nanya langsung. Boleh nih sebelum aku bacain lagi pertanyaan berikutnya. Ada yang mau nanya langsung? Ada pertanyaan lagi. Yes. Silakan. Kalau Bang Jan yang buat pertanyaan, aku tuh suka ketawa duluan gitu loh. Ada pertanyaan yang masuk ke chatku. Jadi lebih bagus untuk menjadi pendengar atau menjadi orang yang pendengar atau orang yang curhat? Lebih enak mana? Saya nggak bisa bilang curhat atau pendengar ya, karena memang saya pribadi pun sering curhat sama teman saya gitu. Kita manusia nggak bisa menampung semua curhatan orang pada kita. Ketika saya belajar konseling, kamu 5 kali konseling orang, kamu harus konseling sekali gitu, biar itu nggak masuk ketanam ke diri kamu. Gitu. Ada kalanya memang hidup ini kan kita makhluk sosial, jadi harus saling sharing, berbagi satu sama lain. Kita nggak, itu gunanya makanya hidup ini berpasang-pasangan. Mohon maaf bagi teman-teman yang belum punya pasangan, mohon maaf, nanti bakal punya. Tapi caranya ikut komunitas ya, jangan berdiam diri di rumah, nggak bakal dapet. Oke. Jadi gitu caranya. Jadi balik lagi ke ini, saya jadi lupa. Gimana tadi Bang Janu? Ya, jadi bagusnya kita menjadi pendengar atau yang ya? atau yang curhatnya gitu. Kalau kita lagi masalah ya boleh kita curhat, jangan berdiam diri sendiri. Nanti yang ada kita jadi tertekan gitu ya, tertekan atau jadi nggak bisa mengungkapkan perasaan kita yang sebenarnya. Tapi kalau teman kita datang ya kita lebih baik jadi pendengar. Dua-duanya sama-sama baik. Karena emosi negatif dalam diri kita harus kita ungkapkan. Jangan karena hanya pengen, oh lebih baik jadi pendengar, terus kamu ada masalah, nggak mau ungkapkan perasaan orang lain, lama-lama jadi stres, depresi, gila, lama-lama masuk rumah sakit jiwa. Mana nih Bang Janu, ya kan? Karena nggak berani curhat, karena menurut dia lebih baik adalah mendengarkan, lama-lama dia jadi gila ya. Jangan sampai. Gitu Bang. Sama-sama baik kedua-duanya. Oke, makasih. Oke. Ini ada lagi, Mas, saya mau tanya, curhat itu apa ya? Oh, curahan hati. Ini Sis Rosita dari Malaysia atau dari Indonesia? Biasanya kalau orang-orang Indo pasti udah tahu ya. Curhat itu sharing, sister ya. Sharing masalah dan lain-lainnya. Oke, ada lagi nih, Sis yang masuk via DM ya. Terima kasih, Sis. Iya, sama-sama. Teman-teman, kita masih open kurang lebih 10 menit lagi. Silakan memberikan pertanyaan selagi masih ada waktu ya. Kak, kalau selain dari percakapan, apa ada cara lainkah untuk memotivasi kawan kita? Lebih-lebih lagi, saya seorang introvert dan cepat penat lelah bila bersosial. Ya, betul. Sorry ya, ini dari negeri seberang soalnya. Iya, apa-apa. Bila pembualannya panjang, saya akan menanyakan diri. Mungkin sharingnya kepanjangan, saya akan menanyakan diri sendiri kenapa saya jawab. Murung Kak, sebab otak dah blank. Oke. Gimana saya nggak dapat. Oke, aku ulangi lagi. Kak, kalau selain dari percakapan, apa ada cara lain untuk memotivasi kawan kita? Oke, sampai sini kita paham ya? Iya, oke. Karena dia introvert dan kalau kebanyakan bersosial itu capek, betul. Karena dia introvert. Oke. Dia cepat lelah ya. Bila pembualan. Jadi maksudnya sharingnya panjang. Saya akan menanyakan diri sendiri kenapa saya jawab. Oke. I don't get it too. Yes, me too. Tanyaannya nggak jelas kali. Oke. Brother mungkin bisa lebih simpel atau bahasa Inggris aja kali ya, nanti bisa aku bacain versi bahasa Inggris gitu ya. Boleh diketik aja nggak? Soalnya di sini agak hujan jadi suaranya agak kurang terdengar dengan baik. Iya. Oke. Jadi mungkin copy paste aja kalau aku kayaknya nggak bisa deh di sini copy paste, bisa nggak sih? Kalau dari laptop kayaknya nggak bisa deh.
Oke, mungkin dia wait, bisa nih, coba. Salah, bukan. Tuh nggak bisa. Ini bisa, yang sis. Kita nggak bisa. copy Oke, saya paham. Mungkin dia bertanyanya kayak gini, ada nggak sih cara lain melalui kata-kata? Karena saya kan orang introvert, jadi kalau banyak ngomong itu capek ngadepin orang gitu ya. Ada, selain kata-kata ada bantuan. Gampang kan, misalkan nih teman kamu curhat nih, ya udah kamu butuh apa yang bisa saya bantu? Gitu. Perhatian. Dengan mungkin teman kamu nangis, terus kamu karena orang introvert nggak tahu mau ngomong apa, rangkul dia. Tapi jangan istri orang ya atau suami orang ya, jangan dirangkul. Bahaya. Ya kan? Sentuhan ini sentuhan fisik itu perlu. Ya. Atau teman kamu jatuh, terluka, kamu ambil obatnya itu bantuan. Itu sudah helpful positivity. Makanya lu hati-hati. Nah, itu bahaya. Jangan sampai bantu dia. Dia sedih, nangis, kamu kasih tisu, itu udah helpful positivity. Lu kan lu cengeng, lu ingusan lu di mana-mana, sana bersihin. Nah, itu nggak baik. Ngasih tisu itu hal yang sangat membantu. Ya. Bisa. Merangkul, elus dia, ya, peluk dia, itu salah satu helpful positivity. Tapi jangan sampai peluk pacar orang atau suami orang ya, berbahaya. Nanti kamu yang ada ditonjok sama orang. Ya, nggak baik. Sampai. Thank you ya, Sis Rina. Sis Rina ini sekalian memberikan warning ya buat teman-teman. Jadi jangan sampai salah, mau berbuat baik, terus menjurus ke sesuatu yang negatif. Hati-hati ya. Niatnya baik, nanti disalah kaprahkan sama lawan jenis kita. Apalagi ya lawan jenis ya. Oke, thank you ya, Sis. Sepertinya Sis banyak ketemu dengan real case ya. Real case in this life gitu, banyak juga yang negatif. Iya, betul. Baik-baik, tiba-tiba kita peluk dia, pagi-pagi ada golok depan kamar ya. Jangan sampai. Oke. Mungkin aku bisa kasih sedikit tambahan itu karena aku juga sebenarnya introvert ya, teman-teman. Jadi, I think semua di sini juga banyak juga kali ya introvert. Tapi bukan berarti introvert itu kita nggak bisa care sama orang lain. Bisa. Tetapi mungkin jumlah waktunya kita nggak bisa kasih segitu banyak seperti extrovert mungkin ya. So aku rasa Yesus juga masuk bagian dari introvert. Ketika dia lelah sama orang banyak, dia pergi ke tempat sunyi, dia mau recharge dirinya bersama dengan Bapa. So buat teman kita, which is aku juga kenal ya, ketika kita punya hati untuk orang lain, aku rasa kita juga mau sih untuk sacrifice baik diri kita, waktu kita, pikiran kita juga untuk orang lain. Jadi nggak melulu kayak kita mengasihani karakter kita yang kelihatannya kurang baik gitu. Aku nggak bisa bersosial karena aku kan introvert. That's not an excuse. Itu bukan excuse juga ya. So kita harus bisa buka diri juga. Mungkin takaran waktunya aja tidak sebanyak teman-teman kita yang extrovert. Aku rasa kamu juga bisa sih pasti. Tapi thank you ya sudah bertanya, brother. Masih Tuhan memberkati. Nah, kita ada lagi satu pertanyaan lagi nih. Gimana cara kita memutuskan rantai persahabatan dengan orang yang suka menghakimi? Nah. Gimana cara kita memutuskan rantai persahabatan terhadap orang yang suka menghakimi? Yes. Ya udah, kamu nggak usah ngobrol banyak sama dia, nggak usah nanya pendapat. Selesai kan? Ya kan? Solusinya sebenarnya gampang banget. Cuman yang bikin masalah itu adalah kepikiran kita yang terlalu berlebihan berpikir. Menghakimi, kemudian lu sih, ya itu kan karena kita curhat sama dia, makanya dia suka menghakimin. Atau karena kita banyak komunikasi sama dia, makanya dia menghakimi kita ya kan? Ya caranya gimana? Ya hindari berkomunikasi yang banyak dengan dia. Gitu. Oke. Jadi semudah itu ya, kalau misalnya kalian memutuskan rantai persahabatan dengan orang yang toksik, ya udah hindari aja, nggak usah aja bicara. Tapi apakah sebenarnya aplikasinya semudah itu sih? Maksudnya, dia adalah teman main kita misalnya, atau mungkin dia teman kita bertumbuh gitu, atau walaupun mungkin ya
namanya teman main berarti udah seringnya, dan membuka persahabatan dengan orang baru lagi itu agak sulit gitu. Karena kerap kali kadang-kadang aku melihat ada juga satu relationship yang dia tahu pasangannya ini toxic, tapi ya for the sake of love, whatever gitu ya, sangat sulit dia keluar karena dia nggak ada power. Itu gimana tuh? Karena dia nggak ada power. Karena dia nggak ada power. So, make your power. Ngerasa aku yang cinta sebenarnya gitu, tapi salah kali ya. Karena itu kan alasannya kan bodoh ya. Aku masih sayang. Oke, kamu masih sayang tapi mau toxic gitu ya. Nah, kamu lihat lagi nih, kira-kira apa yang membuat kamu pengen bertahan banget sama dia, kenapa? Apakah udah lama banget? Apakah udah cinta banget? Udah kasih apa yang kamu punya? Udah living together? Atau apa gitu ya. Lihat lagi nih, sisi positif dan negatifnya apa. Kemudian, kalau kamu sudah tahu itu toxic, kenapa kamu mesti bertahan? Apa yang kamu lihat? Itu sih. Apa yang kamu lihat dari hubungan itu sehingga kamu mampu bertahan hingga saat ini. Karena yang perlu kamu ketahui, kehidupan pernikahan tidak seindah foto di Instagram. Tidak seindah foto di sosmed, Facebook. You're my sunshine, segala macam. Enggak semanis itu ya. Boleh tanya Bang John Johnson yang udah yang ngalami pernikahan ya Bang. Tidak seindah itu. Jadi pikirkan matang-matang sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Gitu. Saya bisa minta pendapat ini mungkin mengenai ini. Saya dengar sekilas, sorry Sis Dita ya teman-teman semuanya, kepada Sis Rina juga. Jadi memang saya cukup mengerti kenapa orang itu bertahan terhadap hubungan yang toksik. Karena saya mengalami ini, saya barusan mengalami, karena ada rasa yang tidak bisa dilupakan. Nah, kembali lagi kita berbicara dengan rasa. Nah, kalau sudah pakai rasa itu beda. Tapi saya nggak tahu ya, selama perjalanan hidup saya ini, saya tuh mulai ilfeel. Dan sekarang saya sudah bebas. Betul kata si Sirina nih. Ngapain lu lanjutin, untuk apa lagi? Karena kalau kita menjalin hubungan itu, kita yang rusak. Nah, siap enggak kalau Anda siap rusak, silakan. Karena saya sudah tahu nih orangnya toksik gitu. Jadi bagi saya sekarang, saya sudah ambil keputusan, udah break, kita sebagai teman, dia mau buang dia punya nomor saya itu, ya whatever, saya nggak pernah benci orang, saya nggak ada buang WhatsApp orang, saya nggak pernah. Dia yang buang nggak apa-apa. Bro Juni langsung ketawa deh. Tapi ya itulah, saya ketemu orang ini, saya puji Tuhan, karena saya bisa tahu, karena dialah saya melihat dunia. Begini rupanya dunia itu. Itu dari saya sih, terima kasih. Semoga bisa membantu. Bisa jadi karena gini Kak Dita. Bisa jadi kamu takut kehilangan orang yang kamu bergantung sama dia. Ya, kita merasa kebahagiaan itu dari orang itu. Nah, ketika kamu mau pergi dari dia, kamu nggak bisa nih aku nggak bakal bisa bahagia nih sama dia karena kebahagiaan kamu segala sesuatu kamu gantungkan sama dia. Ya mungkin pelan-pelan kamu harus lepasin ketergantungan kamu itu supaya kamu bisa lepas dari ketoksikan ini. Pelan-pelan jadi orang yang mandiri. Karena balik lagi, kebahagiaan itu datang dari diri kita, bukan dari orang lain. Karena ketika kamu menggantungkan kebahagiaan kamu sama orang lain itu pergi, kamu akan merasa nggak bahagia. I'm nothing. Kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Gitu. Benar, itu balik lagi ke diri kamu. Betul, Sis Rina, itu yang saya awali. Kenapa? Kalau tanpa dia tuh kayaknya nggak bahagia, betul. Iya, itu betul. Thank you ya, Bro Makasih Ali. ya Bang Pekanbaru. Namanya Ali. Text time ya sebenarnya Sis Rina. Nama saya Ali Sumarsono dari Pekanbaru. Oke, Bang Ali. Text time ya Sis Rina. Saya bisa melupakannya sekitar 7 bulan. Bayangin aja. Betapa tersiksanya saya gitu kan. Tapi betul, itu memang butuh waktu. Ya, butuh waktu. Oke, Bang Ali 7 bulan ya. Mungkin ada teman saya bertahun-tahun belum. Gile, gua nggak sanggup cuy. Setiap orang tuh berbeda-beda ya. Beda-beda, betul. Ya, tidak ada yang kayak ganti baju. Ngerti ya, ganti baju sebentar banget udah selesai. Betul.
Oke, sis nih one last. This is from me. Gimana misalnya dengan aku tadi sangat tertarik banget ya dengan contoh-contoh yang sis sudah berikan di akhir itu. Ini yang toxic, ini yang helpful. Gitu. Gimana kita relate dengan culture di negara kita sendiri ya? Contohnya kayak aku sendiri, aku tuh orang Batak juga gitu ya. Jadi ketika aku pernah diundang ke daerah kampung di Pemantang Siantar itu kan masih Batak banget gitu ya. In the way they speak itu sangat kelihatannya kasar gitu. Karena menurut aku kayak misalnya aku pernah juga ketemu yang sesama culture itu kayak ditampar gitu, kamu nggak kenal gitu kan, padahal sebenarnya dia sayang gitu, cuman cara dia tuh kayak what, lu ngagetin gua gitu kan, cara behave-nya itu tidak menurut aku kalau misalnya diklasifikasikan itu udah termasuk toxic banget gitu loh. But somehow di culture yang lain, misalnya suku yang lain, let's say kita misalnya lihat kayak suku Jawa tuh lebih halus ya kan, orang-orang Solo gitu ya, mungkin bahasanya lebih tertata gitu ya dan takut menyinggung gitu. Gimana kita bisa adjust dengan ini dan supaya kita terhindar dari sakit hati, karena ini sekali lagi it's about us ya, it's about our own personality. Kita nggak ngomongin orang lain, tetapi membentengi diri kita sendiri sehingga kita bisa mensortir dan tidak membuat segala sesuatu jadi mudah sakit hati gitu. Apalagi misalnya kita nggak kenal orangnya, atau mungkin sudah kenal tetapi not so close gitu, cuman bisa membuat kita jadi sakit hati gitu dengan perkataan-perkataan yang tidak tepat yang diberikan sama kita. Sis Rina freeze ya? Agak nge-freeze kayaknya. Halo, sis? Iya, kayaknya jaringannya jelek, Sis Dita. Oh, udah muncul. Maaf. Ini lagi aja, jadi sinyalnya kurang. Oh, oke. Oke, Kak Dita, maaf. Saya tadi sudah dengar sedikit pertanyaan ya, perihal ketika kamu ke lingkungan Batak atau ke kampung gitu ya. Terus kamu merasa ada orang yang nggak kenal, terus kamu merasa apa namanya? Kok ini orang SKSD banget gitu ya? Sometimes the words itu benar-benar kalau aku klasifikasiin tuh termasuk yang toxic sih. Tidak pas pada tempatnya, dan ketika misalnya kalau kita berhadapan dengan orang lain dengan suku yang lebih halus gitu ya, misalnya kayak orang Solo atau Jawa gitu ya. Tapi sebenarnya saya paham. Hatinya kan baik ya. Iya kan? Betul. Ya Kak Dita. Halo. Yes, benar. Ya, oke. Jadi gini Kak Dita, balik lagi, setiap orang itu mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda, dibesarkan lingkungan yang berbeda-beda, kemudian punya latar pendidikan yang berbeda-beda, dibesarkan dari orang tua yang punya latar hidup yang berbeda-beda, sehingga kita nggak bisa bilang ketika kita ke lingkungan itu mereka toksik. Oke. Memang sih rata-rata umumnya memang seperti itu, dan itulah budayanya mereka gitu ya. Jadi ya mau nggak mau ya kita yang harus berperan menanggapinya. Kalau misalkan kamu merasa itu toksik, ya udah jangan ditanggapin, cuekin aja. Itu kembali lagi ke diri kita, karena kita nggak bisa memaksakan kamu toksik loh, nggak bisa, karena itu memang sudah budayanya mereka dengan nada yang tinggi, kemudian bahasa yang terdengar kasar, perilaku yang kasar, itu sudah jadi budaya. Sudah jadi sudah mungkin pola asuh orang tua dari nenek moyang sudah begitu. Kita nggak bisa paksakan. Yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri. Kuncinya ada di diri kita, mindsetnya kita, ya. Jadi balik lagi ke diri kita. Gimana cara kita untuk menanggapinya? Kalau misalkan kamu nggak suka diperlakukan begitu, tinggalkan. Oke, thank you Sis Rina. So semuanya teman-teman lihat konteksnya, lihat situasinya, lihat budayanya juga. Supaya kita apply ini di porsi yang tepat ya teman-teman ya. Jangan kita telan ini bulet-bulet terus ketika misalnya ada lagi motivator ngomong kamu bisa, wah itu toxic.
Kita nggak bisa judge kayak gitu ya, teman-teman. Jadi supaya Tuhan juga kasih kita hikmat untuk bisa menerima pelajaran ini dan kita bisa terapkan di situasi yang tepat juga. Oke, ada lagi teman-teman, one last question. Kalau ada, aku kasih kesempatan. Tapi kalau tidak ada, thank you so much, Sis Rina yang sudah memberikan pelajaran yang membuka pemikiran kita pada malam hari ini. Oke. This is something new. Saya dengar buat Bang. Signalnya kabur lagi ya? Iya. Atau dimatikan aja kameranya kali ya, Sis Rina ya. Iya ya, ada kok. Oke, sip. Sinyalnya buruk restore nih karena hujan. Oke. Buat teman-teman yang mungkin mau minta materinya boleh ya, saya akan kasih karena ini open kok buat semuanya. Siapa tahu mau dibaca ulang. Saya minta materinya ya. Iya, boleh. Akan saya kasih ya. Oke, nggak usah takut. Thank you, Sis Rina. Tuhan memberkati selalu dalam pelayanan Sis dan sukses dalam pekerjaan, keluarga. Semoga dimanapun Sis Rina memberikan pekabaran mengenai materi ini dan materi-materi lainnya tentang kesehatan bisa memberikan inspirasi buat banyak orang untuk lebih sehat lagi dalam mental, dalam kesehatan fisik juga. Tuhan memberkati selalu. Buat teman-teman, nggak usah khawatir, jangan minta secara japri personal satu-satu ya, kasihan nanti Sis Rina. Boleh nanti hubungi kita di Instagram I Promise, bisa juga langsung ke Bro Junianson atau japri saya juga nggak apa-apa. Nanti kita akan berikan materinya, silakan tuliskan emailnya aja nanti di kolom komen, nanti kita akan kirimkan satu persatu. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Jika kalian terberkati, boleh say thanks di chat ya buat Sis Rina, dan pastikan Sis Rina akan membaca dan halo Sis. Oke, ini signalnya kayak kacau lagi ya. Orangnya keluar Sis Dita. Ada, tapi lagi off cam. Ya, kita sangat-sangat terberkati dengan pelajaran malam hari ini. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Sis Rinanya lagi kacau signalnya. Oke. Halo Sis. Are you coming back? Oke. Sudah ujian soalnya. Ya. Sis, kalau misalnya baca di chat, banyak banget teman-teman yang say thank you. Oke, semoga semua teman-teman juga terberkati ya. Baik teman-teman, kita akan close acara kita malam hari ini, dan setelah ini ada Memorize Together, jadi teman-teman boleh standby jika ingin bergabung bersama dengan kita untuk menghafal firman Tuhan bersama. Oke, nanti kita kirimkan via email ya, yang sudah tulis di DM emailnya. Baik, Sis Rina boleh close prayer buat kita? Oke, Sis, can you hear me? Lagi restore. Lagi hang dia, hang. Saya dengar sih. Maaf ya teman-teman, ini kondisi di sini hujan. Saya lagi di Pekanbaru Riau kebetulan. Oke. Di Pekanbaru ya? Ya di Pekanbaru malah lagi hujan ini. Iya. Iya. Ya, signalnya warna merah, berarti kurang kencang itu. Signalnya lagi lemah. Iya, lemah banget. Oke. Sis, bisa dengar saya sekarang? Dengar banget. Oke. Boleh berdoa buat kita, Sis, untuk doa tutup? Oke, yuk kita berdoa. Ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk segala keberkahan dan kemurahan-Mu kepada kami hingga pada saat ini Engkau masih bersama-sama dengan kami. Biarlah kiranya materi yang telah hamba bawakan dapat menjadi berkat buat sesama teman-teman kami yang ada di I Promise Community, dan biarlah komunitas ini semakin hari semakin banyak dan bertambah dan menjadi puji-pujian dan kemuliaan buat Namu saja ya Bapak. Berkati teman-teman kami yang ambil alih bagian dalam hal ini, segala teman-teman kami dimanapun mereka berada, biarlah kiranya tangan Tuhan yang selalu menyertai kami, menuntun kami, sehingga kami dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemberkatan-Mu, terpujilah nama-Mu, ampunkan dosa dan pelanggaran telah kami perbuat, supaya segala permohonan kami dapat layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.